Serangan hacker yang menyasar pusat data nasional beberapa waktu lalu mendapat sorotan dari media asing. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa negara kita tidak maju-maju? Ya karena ulah para pejabatnya sendiri. Menurut pendapat saya, kenapa negara kita selalu tertinggal dari negara tetangga Asia Tenggara lainnya? Ya karena negara kita pejabatnya kebanyakan drama. Kemarin videonya heboh soal data nasional Indonesia bocor karena dihacker. Dan hackernya minta tebusan uang miliaran rupiah. Tiba-tiba sekarang hackernya minta maaf dan tidak jadi minta tebusan uang. Mungkin kalau di negara lain, Menteri Informasi dan Komunikasinya yang minta maaf. Tapi di negara kita, Menkominfonya tidak mundur. Masih tetap maju dan berjuang untuk bekerja. Ini memang ya seperti itulah pejabat di negara kita. Meskipun melakukan kesalahan, tapi mereka tetap tidak punya rasa malu. Berbeda dengan negara-negara lainnya. Kalau di negara lain ada pejabatnya yang tidak bisa melaksanakan tanggung jawab dengan sepenuhnya, maka pejabat tersebut akan mundur. Tapi aneh juga ya, yang buat saya heran. Kok tiba-tiba hackernya minta maaf? Kok seperti drama? Harusnya yang mundur dan minta maaf itu adalah pejabatnya. Tapi ini kok hackernya? Ada apa di balik ini semua? Kenapa rakyat selalu disajikan dengan berita-berita yang penuh dengan drama? Lalu, kira-kira tanggapan daripada netizen percaya atau tidak ya kira-kira? Daripada penasaran, langsung kita reaction video berikutnya. Hacker, jangan serang pusat data kita dong. Kok main serang-serang gini sih? Mana minta tebusan ratusan miliar lagi. Ucap bapak-bapak di sana yang sedang kebingungan karena pusat data nasional berhasil dibobol. Tapi miliaran kan kecil pak dibanding anggaran pusat data kita ini. 2,7 triliun loh. Mana minjem dari Prancis lagi, angka itu gede banget. Masa gak nyiapin sistem yang gede yang aman juga? Atau jangan-jangan masih ada sisanya? Ayo sisanya dibuat apa? Kita mah positive thinking aja. Pasti bukan buat proyekan bikin alat sendiri hanya untuk memperkaya diri dengan cara menjual ke luar negeri. Terus dibeli lagi deh dengan harga tinggi. Ya gitu kan? Tapi mau nanya aja sih, kerja kalian pada ngapain sih? Lagi buru X sama Telegram buat diblokir, take down situs terlarang, apalagi rancang undang-undang buat jerat warga sendiri. Sistem keamanannya sendiri yang nggak aman. Ini serius, kayaknya kita butuh 1 abad lagi untuk jadi negara maju. Kalau sistem dalam birokrasi kita tidak ikut maju, padahal kita tidak kekurangan orang pintar di IT loh. Saya sangat yakin itu. Cuma mereka kurang beruntung alias mungkin tidak punya akses yang sama dengan bapak-bapak di sana. Yuk, kalau nggak bisa ngurusin, mundur yuk. Kalau dikasih kerjaan kita siap kok bantu-bantuin, jubir lah buat counter isu. Lagi kesusahan kan pak? Kapan ya instansi ini dipimpin dengan orang yang tepat, bukan hanya dari titik meniti. Debat tetap pakai adab. Kata masnya, negara kita masih butuh 1 abad untuk menjadi sebuah negara maju. Masa iya sih mas? Indonesia masih butuh 1 abad untuk menjadi sebuah negara maju. Bukankah di negara kita mas, teknologi informasinya, IT-nya itu sudah canggih mas? Masa iya? Masnya mungkin salah baca. Tapi kalau dipikir-pikir ada benarnya juga sih mas. Negara kita kalau mau maju butuh 1 abad lagi. Sebab kadang-kadang pejabat di negara kita memang lawak-lawak dan penuh dengan drama. Bahkan kemarin beritanya tentang
pusat data nasional Indonesia yang bocor juga dimuat media internasional, salah satunya dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Sempat juga menterinya itu juga mendapat sindiran dari media internasional. Kalau saya jadi menterinya, saya sudah mundur ya, sudah disindir sama media internasional loh. Masa iya nggak mau mundur, masih tetap maju saja. Oke teman-teman, langsung kita ke video berikutnya. Tanggapan netizen, percaya atau tidak, tiba-tiba hackernya minta maaf. Bukan menterinya, tapi hackernya. Sangat kebalik kan? Hacker PDN minta maaf, gak lagi minta tebusan. Hai kawula muda, setelah nyerang habis-habisan Kominfo, kini hacker memberikan pernyataan kalau mereka melakukan ini atas kemauan sendiri. Gak ada unsur paksaan dari siapapun. Tapi tunggu dulu. Kok kayak ada Betul. yang aneh ya? Kayak gak masuk akal. Kayak pernyataan materai dari kepolisian negeri Wakanda saja. Apa mereka tiba-tiba dapat hidayah? Atau sebenarnya Kominfo ini nggak diserang sama hacker? Atau gimana sih Pak sebenarnya? Coba kalian komentar di bawah. Kan gue bilang juga apa, kementerian paling gak guna itu ya Kominfo. Ini bukan kali pertama loh platform resmi pemerintah kena hack, boro-boro ngundurin diri. Minta maaf aja kagak. Sadar diri kayak gitu. Ini kan lagi diinin. Salah. Menurut gua nih ya, salah satu ciri SDM rendah itu dia nggak punya kesadaran diri. Dia menakar kompetensi dirinya sendiri aja nggak bisa. Dan masih pede gitu, jabat. Jadi percuma teknologinya canggih kalau menterinya SDM rendah. Oke, pertama, data kita semua di Kominfo diretas oleh hacker. Dan hacker meminta sejumlah uang tebusan kepada Kominfo. Dan Kominfo tidak mau memberi sejumlah uang tersebut. Dan memberikan solusi yang sangat solutif sekali dengan cara bilang kepada hacker tersebut, hacker kalau bisa jangan menyerang. Muncul lagi berita bahwa hacker meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan akan mengembalikan data yang diretasnya. Setelah beberapa waktu ada berita lagi akan mengembalikan data kita semua yang dicuri dari Kominfo akan dikembalikan lagi besok dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia nih hackernya dan mengkritik Kominfo agar lebih selektif dalam merekrut orang-orang. Ini tuh ada 3 kemungkinan teman-teman. Karena ini kalah drama Korea, drama India, semua drama kalah nih sama persoalan hacker dan Kominfo ini. Antara 3 kemungkinan. Kemungkinan nggak bercanda. Jadi antara emang ini sebenarnya hackernya itu kasihan kali ya lihat Kominfo kayak aduh dirujak netizen, dikata-katain, dimaki-maki dan memang nggak becus banget gitu kan kata kita semua nih. Kominfo itu mungkin hackernya kasihan dan prihatin, jadi udahlah kasihan banget ini Kominfo, udah deh kita lepas aja, bisa jadi kayak gitu. Yang kedua, ya mungkin ada pihak lain yang membantu melobi ya akhirnya si hacker tersebut ingin mengembalikan data kita semua ya, bukan orang Kominfo ya. Ketiga, apa jangan-jangan pengalihan isu? Mas, 200 TT Mas, atau pengalihan isu? Mas, kalau menurut pendapat saya ini sebuah drama, tapi kata masnya katanya ini drama pengalian isu soal 271T. Apakah benar pejabat seperti itu? Jangan sampai menuduh hal seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Kita berprasangka baik saja, ya kan? Barangkali mungkin hackernya merasa kasihan melihat menteri kita yang dirujak netizen, menteri yang paling SDM-nya tingkatan tinggi, walaupun salah tidak meminta maaf dan merasa tetap paling di jalur yang benar dan sama sekali tidak ada kata untuk mengundurkan diri. Itulah ciri-ciri khas pejabat di negara kita. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira tanggapan netizen apa lagi? Percaya atau tidak? Apakah ini hanya sebuah drama?
Hacker yang meretas data PDN kemarin ini sudah minta maaf guys. Ini drama apa ini? Jadi hacker yang kemarin meretas data pusat data nasional itu membuat sebuah cyber info ya. Dia menyampaikan bahwasannya dia meminta maaf karena sudah menghack pusat data nasional. Ini hacker minta maaf guys. Yang awalnya dia itu minta suatu dana tebusan. Nah ini tiba-tiba minta maaf dan akan memberikan kunci untuk mengembalikan data PDN itu per tanggal 3 Juli besok. Tepatnya di hari Rabu. Aku nggak berani berasumsi karena cukup beresiko. Jadi saya ingin menyampaikan sih bahwasannya ini kayak drama gitu loh. Kayak drama, ada apa di balik ini? Itu yang mungkin harus kita kritisi, yang harus kita skeptisi, bahwasannya ada fakta apa di balik ini. Gitu ya, apakah fakta politis, ataukah fakta pengalian isu, dan lain sebagainya, ini yang harus kita kritisi. Kalau asumsi-asumsi, sebenarnya ingin saya sampaikan sebuah asumsi yang menurut saya konyol sih, tapi itu cukup beresiko. Bagaimana menurut kalian guys? Kalian boleh tulis di kolom komentar cerdas kalian. Salam logika. Guys, baru kali ini gua menyadari bagaimana kekuatan netizen Indonesia. Seperti kita ketahui guys, kemarin-kemarin netizen Indonesia rame-rame mengkritik bahkan menyuruh salah satu menteri untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena di era kepemimpinan menteri ini Pusat Data Nasional berhasil dijebol oleh hacker dan datanya habis sampai 98%. Artinya 2% saja yang tersisa. Nah guys, mungkin karena si hacker ini kasihan sama menteri ini dihujat oleh para netizen, akhirnya hacker ini minta maaf dan berjanji akan mengembalikan seluruh data yang dicuri oleh dia beserta password untuk membuka data tersebut. Hebat bukan? Ini baru terjadi di Indonesia. Mungkin sejarah pertama dalam dunia perhackeran, akhirnya hacker minta maaf. Hebatnya lagi, si hacker ini berjanji mengembalikan seluruh data tersebut tanpa minta uang sepeser pun, alias free. Ayo guys, berpositif thinking ya. Mudah-mudahan janji hacker ini benar, bukan prank dan bukan bentuk jebakan lain dari hacker ini untuk Indonesia. Dan yang penting negara tidak jadi menambah anggaran untuk menteri yang satu ini. Bagi mereka yang masih punya negatif thinking bahwa ini ada deal-deal di bawah meja, gue kagak ikut-ikutan cing. Gue ikutannya bawah meja juga ya. Nah, itulah beberapa komentar dari netizen. Seolah-olah pejabat kita main drama. Dan itu sangat-sangat konyol, kata netizen. Kalau menurut pendapat saya, ya seperti drama juga. Masa iya hacker tiba-tiba minta maaf, terus tidak jadi minta tebusan. Padahal di awal-awal beritanya heboh. Pusat Data Nasional bocor, hacker minta tebusan. Tapi kita selalu mengeklaim bahwa negara kita sistemnya paling modern, paling canggih, paling maju. Tapi pada faktanya, kenapa kok bisa dibobol hacker? Kenapa bisa dijebol hacker? Ini yang saya tanyakan. Lebih baik kalau membuat berita-berita itu tidak perlu heboh-heboh selalu mengeklaim paling canggih di negara kita, sistemnya paling luar biasa, paling maju. Saya sebagai orang awam kadang-kadang jenuh dan bosan, tiba-tiba tidak sesuai fakta, itu loh. Dan ini sebuah kritikan ya, jadi jangan sedikit-sedikit menjelekkan negara, tidak bangga dengan negara, bukan. Pada faktanya, pejabat-pejabat di negara kita masih banyak yang kerjanya
benar-benar tidak serius, benar-benar tidak ingin berlomba-lomba untuk kemajuan sebuah negara. Banyak para oknum-oknum pejabat yang kadang-kadang sudah melakukan kesalahan, itu masih bisa senyum, tidak malu. Ya seperti pejabat Kominfo ini, salah satunya udah salah tapi tidak mau minta maaf. Ini kan membuat geram para netizen, sehingga netizen kalau berkomentar yang bukan-bukan juga bukan salah netizen. Kalau ditanya saling lempar kesalahan, oh ini, oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Orang awam itu kalau melihat itu miris ya, apalagi media internasional. Semua berita yang tersaji di media-media TV ataupun media-media sosial lainnya itu disorot media internasional loh. Malu kita sebagai negara besar, sampai-sampai pusat datanya bocor. Oke, cukup sekian berita terviral hari ini. Mudah-mudahan berita ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan tentunya kita sebagai rakyat tetap mendoakan yang terbaik buat negara kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu dilihat, diliput di media negara tetangga lainnya. Kok bisa-bisanya pusat data nasional bocor itu loh.